Shalom jemaat Tuhan, jemaat MAP Virtual Church. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami datang memuji Tuhan, kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Yesus. Kami buka ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini, Tuhan berkati kami semua, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan memperlengkapi di dalam ibadah ini. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Sama-sama jemaat Tuhan katakan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Katakan Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita mau lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terlalu banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Ini pujian kami di hadapan Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan Raja segala raja. Yesus namanya. Mari jemaat Tuhan
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku agungkan. Amin. Selamanya Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat kembali pujian ini, katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih suka katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya
terus memuji Tuhan. Pujian kami, nyanyian kami, pengagungan kami hanya untuk Raja di atas segala raja. Seumur hidup kami mau menyembah Tuhan. Seumur hidup kami mau memuji Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great, for your name is great, for your name is great, for your name is great and worthy to be praised. Terpujilah nama Tuhan. Segala kehormatan, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tidak hanya cakap untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga boleh cakap untuk melakukan, menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan pelengkapi untuk hamba-Mu, pewahyuan dari Tuhan, Tuhan pelengkapi untuk hamba-Mu sehingga saat dia berkata-kata bukan hanya bibir hamba-Mu saja Tuhan, tetapi itu semua berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan duduk diam menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, salam kekasih Kristus. Kita ketemu lagi di MAP Virtual Church. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dan hari Minggu nanti kita memperingati kebangkitannya. Nah, pada hari ini kita coba untuk merenungkan firman Tuhan, di mana tema kita hari ini adalah demi Anda Yesus ditinggal Allah. Demi Anda Yesus ditinggal Allah. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan di Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46 saya bacakan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku kasih Kristus, dari ayat firman ini tentu
Saudara, ya, kata-kata ini merupakan puncak dari penderitaan Yesus bagi dunia yang berdosa ini. Nah, kata-kata Yesus ini bukan kebetulan, ya, bukan kebetulan pada saat itu aja, tetapi sebelumnya, ya, 1000 tahun lebih sebelum Yesus ada, maka sudah dinubuatkan bahwa nanti anak Allah akan menderita dan akan mengucapkan kata-kata ini. Ya, nubuat ini tergenapi pada saat Yesus mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kalau kita lihat di Mazmur 22 ayat 2, ya, jadi nubuat ini sudah perkataan Yesus di atas kayu salib ini sudah dinubuatkan. Di Mazmur 22 ayat 2 dikatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Nah, ini membuktikan bahwa kata-kata ini juga merupakan suatu nubuat bagi Tuhan Yesus. Apa yang sebenarnya terjadi di atas kayu salib, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apa yang sebenarnya terjadi di atas kayu salib? Mari kita telusuri bersama, ya. Mari kita lihat, ya, paling tidak ada 4 hal yang saya mau kemukakan di sini. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Yang pertama, ya, siapa yang meninggalkan Yesus? Siapakah yang meninggalkan Yesus? Pada Yesus bilang, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tentu, ya, tentu. Kita dari kata-kata Yesus bisa menjawab bahwa, ya, Allah lah yang meninggalkan dia. Tapi Allah yang mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, ini diperdebatkan dalam dunia teologi pun diperdebatkan. Ya, ya, masalahnya apa? Karena kita mengenal adanya Tritunggal, adanya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, dari konsep inkarnasi Allah, ya, Allah yang berinkarnasi, ya, mengatakan bahwa di situ Allah menjadi manusia. Nah, konsep inkarnasi ini bahwa Allah Anak lah, yaitu pribadi yang kedua yang menjadi manusia. Maka ia tetap adalah Allah. Sehingga di dalam satu pribadinya, ya, berdiamlah kealahan dan kemanusiaan secara bersamaan. Ya, begitulah inkarnasi itu. Di dalam satu pribadinya, ya, ia tetap Allah. Tapi di dalam satu pribadinya sebagai Allah itu berdiamlah kealahan dan kemanusiaan. Itulah inkarnasi itu. Jadi apakah pribadi pertama atau Allah Bapa yang meninggalkan Yesus sebagai Allah manusia, Allah yang menjadi manusia, ataukah Allah Anak meninggalkan Yesus sebagai manusia? Yang mana nih? Nah, ini dari pendapat para teolog, ya, pendapat mengatakan ada 2 pilihan, ada 2 pendapat paling tidak. Yang pertama itu, sebagian mengatakan bahwa Allah Anak meninggalkan Yesus sebagai manusia. Nah, kalau kita ikuti pandangan ini, beberapa teolog mengatakan ya kurang tepat atau kurang setujulah, karena jika ini yang terjadi berarti yang tertinggal di atas kayu salib hanyalah hakikat manusia saja. Kalau Allah Anak dianggap meninggalkan Yesus Kristus. Ya, nah kalau ini terjadi berarti hanya hakikat sebagai manusia lah yang di atas kayu salib itu. Nah, kalau hanya hakikat sebagai manusia, bahwa mereka berpendapat tidak ada satu manusia yang dapat menebus dosa manusia lain. Kalau hanya hakikatnya sebagai manusia di atas kayu salib itu, ya nggak mungkin manusia menebus manusia lain. Ini konsepnya. Dan ini berarti juga bahwa Yesus mati hanya sebagai manusia biasa saja. Nah, kalau hanya yang mati hanya manusia saja, manusia biasa saja, maka penebusan yang ia lakukan tidak bisa mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Nah, ini salah satu alasannya. Makanya kenapa dibilang kurang tepat kalau dibilang Allah Anak yang meninggalkan Yesus Kristus. Nah, sebagai hakikatnya hanya manusia saja. Nah, di Mazmur 49 ayat 8 sampai 9 ini mendukung pernyataan tadi bahwa itu kurang tepat gitu ya. Dikatakan begini, ini versi New English Version. New English Version menyatakan begini, "No man can redeem the life of another or give to God a ransom for him. To ransom for a life is costly. No payment is ever enough."
Nah, bahasa Indonesia dikatakan tak seorang manusia pun bisa menebus nyawa orang lain atau memberikan kepada Allah tebusan untuk dia. Tebusan untuk suatu nyawa sangat mahal, tak ada pembayaran yang bisa mencukupi. Inilah yang dianggap mendukung bahwa tidak mungkin manusia itu menebus manusia lain. Jadi ayat ini mengatakan bahwa manusia tak bisa menebus manusia lain. Jadi seandainya Yesus Yesus mati hanya sebagai manusia saja di atas kayu salib, maka ia tidak bisa menebus dosa orang lain atau dosa manusia lain. Jadi pandangan ini dianggap tidak benar dari penuturan tadi. Nah, pandangan yang kedua. Pandangan kedua ini mengatakan bahwa pribadi pertama, yaitu Allah Bapa, ya, dari Tritunggal itu, yang meninggalkan pribadi kedua, yaitu Allah Anak, dalam keadaannya sebagai Allah manusia. Jadi dalam kesatuan itu, ya, Allah yang sebagai manusia itu dia ditinggalkan Allah Bapa. Ini menurut pendapat yang kedua. Nah, jadi Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Tapi di sini ada suatu hal yang membuat perdebatan, yaitu kalau Allah Bapa meninggalkan Allah manusia atau Allah Anak, ini berarti bahwa terjadi perpisahan di antara pribadi-pribadi Tritunggal Allah. Nah, apakah ini berarti bahwa Allah Tritunggal menjadi bubar kalau dibilang ditinggalkan? Nah, ya, ini menjadi misteri katanya. Ini menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Nah, ini pandangan yang kedua. Tetapi bagusnya dari pandangan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada yang dukungan dari pandangan ini. Bagusnya ialah Kristus betul-betul memikul hukuman dosa. Kalau Allah manusia, Allah yang di dalam keberadaannya sebagai Allah dan manusia menanggung dosa itu, ya berarti bisa untuk seluruh dosa manusia gitu. Karena Kristus memikul hukuman dosa itu sebagai Allah dan manusia. Maka penebusannya mempunyai kuasa yang tak terbatas. Nah, ini pandangan yang kedua. Jadi dua pandangan ini, ya. Tapi saudara boleh, ya, memilih pandangan yang mana atau punya pendapat sendiri, tapi gambarannya seperti itu. Nah, saya punya pendapat sendiri. Pandangan saya adalah merujuk pada pendapat pertama tadi, yaitu Allah Anak meninggalkan Yesus sebagai manusia. Nah, tapi tadi dikatakan kalau Yesus sebagai manusia berarti dia tidak bisa dong menebus manusia yang lain. Nah, ini harus kita ingat. Yesus sebagai manusia itu bukan seperti yang dinyatakan di Mazmur tadi. Kalau Mazmur tadi menyatakan kan tidak ada manusia yang bisa membayar manusia lain. Benar, kalau manusia yang dianggap manusia yang lahir normal, dalam arti manusia yang kedagingan, itu tidak mungkin. Karena manusia yang lahir dari daging, yaitu manusia yang berdosa. Sedangkan Yesus, ingat, dia lahir dari roh. Jadi dia bukan manusia berdosa, ya, dia sama sekali tidak berdosa. Jadi makanya tentu lebih masuk akal dan sangat dapat dijelaskan, ya. Yesus tetap sebagai manusia yang tanpa dosa itu layak untuk menebus manusia yang berdosa. Karena tanpa dosa, yang menebus dosa itu yang tanpa dosa. Nah, karena untuk menebus dosa kepada Allah maka haruslah darah manusia juga, ya. Yang menebus daging harus dari daging. Makanya Allah pun berinkarnasi menjadi daging, yaitu menjadi manusia. Nah, namun harus manusia yang tanpa dosa, karena hanya manusia tanpa dosa yang layak di hadapan Allah. Dan manusia itulah Yesus Kristus. Ini pandangan saya. Jadi pandangan saya merujuk ke pandangan pertama tadi, tetapi harus diketahui bahwa bukan manusia sembarangan nih Yesus ini, gitu loh. Jadi Allah Anak meninggalkan Yesus di atas kayu salib itu sebagai hakikatnya manusia, tetapi tetap manusia yang tanpa dosa. Jadi yang meninggalkan Yesus di kayu salib itu, ya tentu, ya, Allah Anak tadi. Ya, ialah satu-satunya yang tanpa dosa sehingga layak untuk membayar dosa manusia. Nah, karena dosa yang dilakukan manusia itu tadi saya katakan terdiri dari daging, harus ditebus juga oleh daging manusia. Nah, namun yang daging tanpa dosa, ya, itulah Yesus Kristus. Ini pandangan saya. Nah, itu hal yang pertama. Siapakah yang meninggalkan Yesus di atas kayu salib? Sudah kita ada pandangan. Dan saya juga mengutarakan pandangan saya. Tentu saudara juga bisa, ya, membuat pandangan sendiri. Hal yang kedua, mengapa Yesus ditinggalkan oleh Allah? Nah, ini mengapa, ya, mengapa? Ini kaitannya dengan status Yesus sebagai penebus dosa.
Yesus memang tidak berdosa sama sekali, tapi waktu ia menggantikan posisi orang berdosa, maka dengan demikian ia menjadi dosa atau dijadikan berdosa. Ya. Jadi karena dia berdosa ini, kalau kita lihat di firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 21, dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka posisi dan kondisi Yesus sekarang di hadapan Allah bukan lagi sebagai anak yang terkasih, yang berkenan kepadanya. Seperti kalau di Matius 3 ayat 17 itu dikatakan kan anak Yesus ini anak yang dikasihi Tuhan. Tapi karena dia sekarang ini sudah menggantikan posisi manusia atau dijadikan berdosa karena manusia yang berdosa, maka dia bukan lagi anak yang terkasih bagi di hadapan Allah, melainkan sebagai orang berdosa. Ya, jadi kalau orang berdosa, ya tentu itu tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, Allah itu suci, Allah itu kudus, ya. Dan sifatnya itu tidak mungkin, yang kudus itu tidak mungkin dia bersatu dengan dosa. Nah, di Habakuk 1 ayat 13 dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Karena terlalu suci Tuhan, dia tidak bisa menyatu dengan dosa atau tidak bisa bersama dengan dosa. Dia tidak berkenan bagi dosa. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak kudus itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Makanya begitu Yesus menanggung dosa saudara dan saya, dia udah berdosa. Dan itulah yang membuat dia harus terpisah karena Tuhan yang kudus, yang suci tidak mungkin bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Nah, kalau kita bandingkan di Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, karena dosamulah Allah menyembunyikan diri terhadap kamu dan tidak mendengarkan kamu. Nah, itulah makanya Yesus waktu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa tadi. Ya, dikatakan di Yesaya 59 ayat 2 ini tadi. Ya, karena dosamulah Allah menyembunyikan diri terhadap kamu. Allah menyembunyikan diri terhadap Yesus di atas kayu salib karena dosa. Dan tidak mendengarkan kamu, kata firman. Jadi dia tidak mendengarkan Yesus karena dosa. Nah, karena itu saat Yesus tampil di hadapannya sebagai perwakilan orang berdosa, maka kesucian Allah yang suci itu tidak memungkinkan untuk tetap bersatu dengan Yesus. Ini alasannya. Ya, ini maka mengapa Yesus ditinggalkan? Karena Allah suci sedangkan Yesus berdosa. Itulah sebabnya maka Allah harus meninggalkan Yesus. Karena itulah Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Hal yang ketiga saudaraku, mengapa Yesus harus ditinggalkan Bapa? Tadi mengapa harus ditinggal, ini kenapa harus gitu ya? Ini kenapa harus ditinggalkan? Kalau tadi mengapa, sekarang kenapa? Ya, apakah Yesus yang mengalami penderitaan, penghinaan, pukulan, cambukan, penyalipan, ia terima semua, apakah itu tidak cukup? Jawabannya jelas, tidak cukup. Kenapa? Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang dialami Yesus kalau hanya cambukan, pukulan, dan hinaan ataupun penyalipan itu adalah penderitaan jasmani. Nah, karena itu Yesus harus mengalami juga penderitaan jasmani dan maupun rohani. Ya, di samping karena dosa memisahkan Allah dan manusia. Tadi manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Nah, harus juga mengalami penderitaan secara rohani. Ya, bukan hanya jasmani saja. Makanya pada saat kejadian juga pada saat penciptaan Adam dan Hawa, ya, di situ juga Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena dosa. Ya, terus Allah juga memisahkan kita karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Itu di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Nah, kalau kita lihat juga mengapa Allah tidak mengenal dan tidak mau berhubungan dengan manusia, karena kita itu sudah mengalami kebinasaan yang mana karena dosa-dosa sehingga dijauhkan dari hadirat Tuhan selamanya. Kalau kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 8-9 itu mengatakan mereka yang tidak mengenal Allah, tidak menaati Injil Kristus akan mengalami kebinasaan dan dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Nah, kita ini sudah dijauhkan dari hadirat Tuhan karena dosa dan kita juga tidak mengenal Allah. Karena itu kalau Yesus mau memikul hukuman dosa kita, ia harus mengalami keterpisahan itu, ya.
Keterpisahan dengan Bapa ini menyebabkan terjadinya hal-hal yang sangat bertentangan, yang tidak seperti biasanya. Ya, keterpisahan ini membuat hal yang biasa dahulu Yesus alami dengan Bapa itu sudah berbeda sekarang. Yang mana biasanya Yesus itu sepanjang pelayanannya mengatakan bahwa Bapa itu bersama dia. Ya, banyak ayat-ayat firman Tuhan itu yang menunjukkan Yesus itu bersama dengan Allah Bapa selamanya dan seterusnya dan saat kapanpun gitu. Kalau kita lihat di Yohanes 11 ayat 42, saudaraku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini perkataan Yesus pada saat dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Allah Bapa itu selalu mendengarkan Yesus. Inilah nyata bagaimana dia selalu bersama, tidak pernah terpisah. Nah, terus Yohanes 8 ayat 29 juga itu menyatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Yesus mengatakan bahwa Allah tidak pernah membiarkan dia sendiri. Dan sekarang ia berteriak, ya, di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, di Matius 27 ayat 26 tadi. Ya, dan sebenarnya ini adalah hukuman yang terberat bagi Yesus. Itu melebihi hukuman jasmani. Pencambukan, penyalipan itu melebihi. Mengapa? Mengapa dibilang itu penderitaan paling berat? Pertama, karena ini merupakan penderitaan rohani. Ya, penderitaan rohani saudara lebih berat daripada penderitaan jasmani. Saudara bisa alami kalau nanti saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, terus Anda terpisah, Anda akan tidak akan pernah mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera, ya, dan itu akan menyakitkan sekali kalau sudah bersekutu selamanya dalam banyak hal dengan Tuhan. Tapi ya, kalau tidak pernah bersekutu, ya kita tidak pernah merasakan sakitnya terpisahan secara rohani. Hal yang kedua, Yesus selalu dekat dengan Bapanya. Ya, sekarang harus terpisah. Makanya kalau orang berdosa memang tidak merasakan. Tetapi kalau orang Kristen yang hidupnya rohani, ya makin merasa berat kalau menjauh dari Bapa. Sangat merasa berat kalau hidupnya rohani. Apalagi Yesus, ya, yang dari sejak kekekalan bersama, ya, yang dari sejak awal gitu loh. Hal yang ketiga, Yesus ditinggal justru di puncak penderitaannya, yaitu pada saat ia sedang menderita di atas kayu salib. Jadi ini sangat menyakitkan sekali. Pada saat Yesus menderita di atas kayu salib, secara jasmani pun, ya disitulah ditinggal Bapa. Ya, jasmani udah sakit, rohani, wah lebih sakit lagi. Padahal kalau kita lihat, ya, orang-orang benar pada zamannya dahulu, pada zaman Tuhan Yesus sendiri, orang-orang benar itu kalau dia pun mati syahid di rajam atau mati martir, mereka itu sebelum mati melihat kemuliaan Allah. Seperti halnya ya Stefanus. Nah, Stefanus di kisah Rasul 7 ayat 6, sewaktu dilempari batu hingga mati, sebelum dia mati, dia melihat kemuliaan Allah. Ya, beda dengan Yesus, saat dia menderita justru ia ditinggal Allah. Stefanus saat dia mau mati, dia melihat kemuliaan Allah. Jadi rohnya itu bersuka cita. Tapi Yesus secara rohani pun menderita, saudaraku. Nah, makanya ini penyebab kenapa ia begitu ketakutan sewaktu dia berdoa di Taman Getsemani. Makanya dia begitu ketakutan sampai berulang-ulang dia berdoa, karena perpisahan secara rohani itu sangat menyakitkan dia sekali. Nah, melihat pengorbanan yang besar dari fakta ini, apakah sekarang yang saudara rasakan? Maukah saudara percaya kepada Yesus Kristus dengan apa yang dia sudah lakukan bagi saudara dan saya? Ya, kalau saudara tetap tidak mau percaya, maka camkanlah kata-kata Yesus tadi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu akan terjadi bagi saudara nanti. Kalau saudara tetap tidak percaya, Allah akan meninggalkan saudara. Ya, jadi orang yang tidak percaya ini akan mengalami hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana sekarang ini hal yang keempat, yaitu bagaimana sikap Yesus ketika ditinggalkan Bapa. Ketika ditinggalkan Allah, bagaimana sikap Yesus ini? Ini akan menjadi patokan atau menjadi contoh atau pedoman bagi kita juga. Bagaimana sikap Yesus pada saat dia menderita yang sangat-sangat menderita. Kalau tadi di Matius 27 ayat 46 tadi, ada kata Yesus di situ, berserulah Yesus. Seruan ini menunjukkan bahwa apa? Yesus sangat sedih.
Ada kata, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin kadang persepsi kita, masa Yesus tidak tahu kenapa dia ditinggal gitu ya? Bukan dia tidak tahu. Kata mengapa itu bukan menyatakan atau karena ketidaktahuan dia, bukan. Tapi kata mengapa itulah menunjukkan kesedihan Yesus yang sangat mendalam. Kalau mengenai kejadian itu, apa yang dia alami, dia tentu sudah tahu sejak awal. Kita bisa lihat di Yohanes 12 ayat 27, Yesus sudah tahu mengenai kedatangannya. Karena dikatakan begini, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak, katanya, sebab untuk itulah aku datang. Nah, jadi bukan untuk diselamatkan dari apa yang dia harus alami, tetapi dia sudah tahu untuk itu dia datang. Nah, sangat wajar ya kalau Yesus sedih. Makanya dia bilang mengapa? Itu perpisahan yang menyedihkan, tergantung kepada hubungan secara kualitas dan kuantitas. Ya, sedih itu tergantung hubungan bagaimana kualitas kita, hubungannya bagaimana kuantitas kita. Kita lihat ya, Yesus hubungannya dengan Allah secara kualitas, ya itu sangat erat, menyatu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, sangat erat. Yang kedua, kita lihat lagi di Yohanes 14 ayat 10, ia juga berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nyatu, ya, Bapa yang diam di dalam aku, katanya. Nyatu terus. Nah, inilah dia, makanya bagaimana tidak menderitanya dia kalau saat berpisah. Matius 3 ayat 17, Yohanes 10 ayat 17, Yohanes 14 ayat 31. Nah, ini semua mengatakan ia dan Bapa saling mengasihi. Jadi sangat erat sekali, saudara. Tidak ada hubungan yang lebih erat daripada hubungan Yesus dengan Bapa. Secara kuantitas, kasih di antara Bapa dan Yesus ini sudah sejak kekekalan. Kasih itu sejak kekekalan, sejak awal mula. Nah, Yohanes 17 ayat 24 mengatakan bahwa di situ dikatakan engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan Allah sudah mengasihi Yesus. Jadi dengan kualitas dan kuantitas semacam ini, maka dapat dibayangkan ya bagaimana Yesus itu sangat sedih sekali, luar biasa. Tidak ada kesedihan di dunia ini yang melampaui kesedihan Yesus pada saat Allah meninggalkan dia di atas kayu salib. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana sikap Yesus? Kita lihat Yesus tetap beriman. Dia tetap setia sampai akhir. Dia tidak mengutuki ya. Ia mengalami kesedihan, penderitaan yang sangat hebat, tetapi ia tidak mengutuki Allah, melainkan bertahan. Hingga apa? Keluar dari mulutnya, sudah selesai. Dan setelah itu dia bilang, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Inilah harusnya merupakan teladan bagi kita, saudaraku orang-orang percaya. Dalam saudara itu percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, ya mungkin ya, dalam kehidupan ini mengalami penderitaan, kesedihan, pergumulan berat, ya, kesulitan, kadang air mata. Nah, salib yang harus kita pikul terasa berat. Apa yang akan saudara lakukan dengan hal yang saudara alami? Apakah mengutuk Tuhan? Apakah itu membuang salib, meninggalkan Tuhan? Atau tetap percaya? Setia terus kepadanya? Terus memikul salib saudara seperti Yesus yang lakukan? Apakah seperti itu? Nah, maka saya sarankan kita tetap percaya dan setia hingga akhir, ya, seperti juru selamat kita yang terlebih dahulu melakukan hal itu bagi kita. Kita sudah ada teladan. Sebagaimana Kristus setia sampai mati, maka saudara pun harus setia sampai mati. Setia memikul salibmu, ya, supaya kekekalan itu menjadi bagian kita. Jadi sebagai orang percaya dalam mengalami pergumulan, permasalahan, jangan mengeluh. Ingat, Yesus lebih menderita jauh daripada saudara, daripada semua orang percaya yang pernah mengalami penderitaan, daripada semua orang yang mengikut Yesus, melayani Yesus, yang pernah menderita di muka bumi ini. Tidak ada seberat dari penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib waktu dia ditinggalkan Bapa. Yang saya bilang tadi, Stefanus saja menderita dirajam, ya, dia masih melihat kemuliaan Allah pada saat dia mati dilempari batu. Dia melihat Allah, langit terbuka, melihat kemuliaan Allah. Jadi rohaninya itu bersuka cita. Tetapi Yesus secara jasmani dan rohani untuk saudara dan saya,
ya begitu menyakitkan, yang tidak pernah dialami seumur hidupnya, ya, dan tidak pernah dialami siapapun, dia yang mengalami. Apakah itu tidak harusnya kita sudah sangat-sangat menghargai itu? Seharusnya kita semua orang percaya, ya, jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Yesus lakukan. Tidak ada satupun kita mampu seperti yang Yesus lakukan. Ya, kita menderita sedikit aja mungkin sudah mengeluh. Ya, kita tidak diberkati dalam hal materi aja sudah mengeluh. Sudah mau meninggalkan Tuhan karena ada yang menawarkan materi. Wah, ini sangat-sangat cetek sekali iman kita. Contoh Yesus, yang mana sebagai kealahan dia, ya, yang tidak pernah berpisah dengan Allah, ya, sebagai kemanusiaan dia pun yang tidak pernah terpisah dengan Allah, dia terpisah dan secara jasmani disiksa, menderita. Siksaan jasmani saja belum tentu pernah ada manusia mengalami siksaan jasmani seperti Yesus. Tetapi Yesus begitu tersiksa sekali, mati untuk saudara dan saya. Padahal dia orang yang tidak berdosa. Berdosa karena dosa saudara. Dia mau. Padahal dia tidak pernah terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah karena dosa saudara dan saya. Dia mau. Nah, apakah kita tidak menghargai dengan memberikan seluruh kehidupan kita untuk melayani dia? Harusnya tidak ada hal yang lebih penting daripada melayani Tuhan. Karena saudara harusnya mati dalam kekekalan, tetapi karena percaya dan menerima Yesus, hidup menurut ketentuan dan ketetapan Tuhan Yesus, mengikuti Yesus dengan cara hidupnya, maka saudara diselamatkan, saudara diberikan kehidupan yang kekal, di mana di surga nanti kehidupan itu akan dinyatakan dan sukacitamu bersama Tuhan itu nyata di sana. Itu saudara dapatkan tanpa harus saudara bayar dengan penderitaan-penderitaan yang dialami Yesus. Nah, sekarang tinggal kita hanya taat dan setia kepada Yesus. Apakah itu terlalu berat? Apakah ini pada saat sekarang ini kita bilang, Tuhan aku mau ini, aku mau itu juga? Apakah ini kita tidak terlalu lancang, terlalu banyak menuntut tetapi kita tidak pernah melayani dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita? Karena hidup kita ini sudah dibayar. Kalau kita mau selamat, hidup kita sudah harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan dia sudah membayar di atas kayu salib tadi, sudah selesai. Dan kita ini sudah milik Tuhan 100%, milik Tuhan Yesus. Kalau milik dia, tentu apa yang dia mau itu harus kita lakukan. Karena kita tidak punya hak hidup lagi harusnya. Sekarang hak Yesuslah dalam hidup kita. Maka apa yang menjadi perintahnya itu yang harus 100% kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah Jumat Agung ini kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus supaya kita pun bisa melakukan teladan ini di dalam kita melayani Tuhan, menjalani kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan ini untuk direnungkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana Tuhan sudah menderita bagi kami, bagaimana Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ampuni kami atas kelalaian kami, kelemahan kami. Maka biarlah melalui firman-Mu ini kami dirubahkan untuk mulai setia terus sampai mati melayani Tuhan, memberikan hidup kami untuk Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami terus di dalam menjalani kehidupan kami berpegang pada firman-Mu. Dan kami hidup dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu, tapi Roh Kudus hamba percaya terus bekerja di setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Sebelum kami mengakhiri, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam segala usahamu, pekerjaanmu, dan apapun yang engkau lakukan di dalam kekudusan. Ingatlah Tuhan Yesus pasti buat engkau berhasil. Sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk kita bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.